Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Rijal. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menceritakan atau mendongengkan cerita Sunda dalam bahasa Indonesia. Cerita ini berjudul Asal Muasal Situ Bagendit. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa yang amat sangat subur di sebelah utara kota Garut, tinggallah seorang janda yang sangat kaya dengan harta yang berlimpah. Nyi Endit adalah nama dari wanita itu. Ia seorang yang sangat disegani di desanya. Berkat kekayaannya yang dimilikinya, ia dapat melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Karena kekayaannya, banyak sekali warga desa yang ingin meminjam uang kepada dirinya. Namun, uang yang sudah dipinjam harus dikembalikan dengan bunganya. Dan bunga yang diberikan oleh Nyi Endit sangatlah tinggi. Bagi para warga yang tidak bisa membayar hutangnya, akan menyuruh pengawalnya untuk menagih hutang tersebut. Bahkan, Nyi Endit melalui pengawalnya tidak ragu-ragu untuk melakukan kekerasan. Ketika masuk musim panen, rumah Nyi Endit akan dipenuhi dengan hasil panen yang sangat melimpah. Namun, pada suatu ketika musim paceklik tiba, para penduduk yang menggantungkan hidupnya lewat bertani mengalami kesulitan karena panen mereka gagal. Banyak sekali warga yang tidak mendapatkan penghasilan karena musim paceklik ini, sehingga banyak sekali penduduk yang menderita penyakit musim lapar. Sementara itu, keadaan yang dirasakan oleh warga desa berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Nyi Endit. Ia malah asik melakukan pesta bersama keluarga dan para temannya. Bahkan, ia tidak sedikit pun untuk memikirkan bagaimana keadaan warga desanya. Pesta yang digelar oleh Nyi Endit bisa dikatakan sebagai pesta yang sangat meriah. Hal ini tentu saja menjadi ironis karena ada banyak sekali warga desa yang kelaparan hingga mengais-ngais tempat sampah hanya untuk mendapatkan makanan. Ketika sedang asik berpesta, Nyi Endit diberitahukan oleh pengawalnya kalau di luar rumah ada seorang pengemis yang ingin masuk ke acara pesta. Maaf Nyi, di luar ada pengemis yang memaksa masuk dan membuat keributan. Sepertinya ia ingin meminta sedekah, ucap pengawal Nyi Endit. Kurang ajar, berani-beraninya dia mengganggu pestaku. Segera usir dia, aku tidak ingin pesta meriahku terganggu. Perintah Nyi Endit kepada pengawalnya dengan nada marah. Namun, tanpa diduga-duga, pengemis itu berhasil masuk ke halaman rumah Nyi Endit. Kemudian dia berkata, "Nyi Endit, kau benar-benar orang yang sangat kejam dan serakah. Berikanlah sedikit makanan yang ada di pestamu untuk mereka yang sedang kelaparan,"
ucap pengemis itu. Kurang ajar, berani-beraninya kau berkata seperti itu. Cepat kalian usir dia dari tempatku, ucap Nyi Endit dengan nada yang sangat marah. Dengan bergegas, para pengawal Nyi Endit bergerak dan memukul pengemis itu. Namun, ada sebuah keajaiban yang terjadi. Hanya sekali gebrakan, pengemis itu membuat para pengawal Nyi Endit terlempar beberapa meter. Kemudian pengemis itu mengambil sebatang ranting pohon dan menancapkan ranting itu ke tanah. Lihat ranting pohon ini. Jika kau bisa mencabutnya, kau termasuk orang-orang yang mulia di dunia ini. Namun jika kau tidak berhasil, kau bisa mewakilkannya kepada pengawalmu, seru si pengemis kepada Nyi Endit. Ranting itu pun tidak berhasil ditarik oleh Nyi Endit ataupun para pengawalnya. Namun tanpa diduga pengemis itu mampu menarik ranting itu dari tanah. Setelah ranting itu ditarik dalam sekejap, tanah yang ditancapkan ranting tersebut mengeluarkan air yang begitu banyak sekali. Banyaknya air yang keluar membuat satu desa tersebut terendam banjir hingga menjadi sebuah danau. Danau itu bernama Situ Bagendit. Situ artinya danau, sedangkan Bagendit diambil dari nama Nyi Endit. Demikian cerita tentang asal muasal Situ Bagendit. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut: jangan menjadi orang yang sangat sombong dan serakah, karena kedua hal itu akan membuat kita dijauhi oleh orang lain. Semua yang ada di dunia ini hanyalah sebuah titipan, sehingga sebaiknya kita harus selalu rendah hati dan suka menolong kepada sesama kita. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan pada video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.